Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan. Judul besarnya Kitabul Azan. Nah, sekarang rangkaian bab-bab kaifiyat sholat, ya, tata cara itu ya pelaksanaan sholat. Bab 106 sekarang ya, babul jam'i baina surataini fir raq'ati wal qiraati bil khawatimi. Ini judulnya, ada beberapa judulnya sekitar membaca surat di dalam sholat. Kalau membaca bacaan pada sholat wajibnya itu sudah selesai sampai bab yang kemarin, berartinya bab 105, yaitu babul jahri bi qiraati sholatil fajri, bab jaharnya bacaan pada waktu sholat subuh. Nah, sebelumnya bacaan pada waktu isya, pada waktu maghrib, pada waktu asar, pada waktu zuhur. Nah, kalau satu persatunya bacaan pada waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nah itu sudah selesai sampai bab yang kemarin, bab 105. Nah, sekarang ini ada beberapa judulnya sekitar itu membaca surat di dalam sholat, yang ternyata ada beberapa judulnya yang masing-masing itu menunjukkan perbedaan lah. Misalnya yang awal barusannya babul jam'i baina surataini fir raq'ati, bab menggabungkan atau membaca dua surat dalam satu rakaat. Satunya judulnya. Kemudian judul kedua nih pada bab ini, masih pada bab ini, wal qiraati bil khawatim, membaca beberapa ayat terakhir dari suatu surat. Misalnya membaca Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu yang dibacanya. Kemudian ini masih judulnya nih ya. Jadi judulnya ini ada beberapa, semuanya sekitar atau tentang membaca surat di dalam sholat. Yang pertama tadi judulnya membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Nah, kita gambarkanlah surat yang pendek, misalnya sholat isya misalnya ya. Pada rakaat pertama misalnya membaca surat At-Takatsur, tambah lagi 1 surat misalnya surat Al-Fil, jadi di rakaat tersebut membaca 2 surat. Nah, judul kedua ya barusannya membaca beberapa ayat terakhir dari 1 surat. Ketiga judulnya membaca 1 surat sebelum surat yang lain. Di 1 rakaat gitu ya, membaca 1 surat sebelum surat yang lain. Ini jadi 2. Tapi kalau yang ini judul ketiga gitu ya. Surat yang pertama dibaca itu dibaca juga pada rakaat yang kedua sebelum surat yang lain. Artinya sebelum membaca surat yang kedua gitu, surat yang pertamanya selalu sama. Nanti ini hadisnya malah yang demikian. Seorang imam ketika mau membaca surat apa gitunya, dia baca surat Al-Ikhlas dulu, baru baca surat apa gitu yang dia mau. Rakaat kedua sebelum membaca surat apa, Al-Ikhlas dulu. Nah, setiap kali sholat demikian. Yang membaca 1 surat sebelum membaca surat yang lain.
Nah, misalnya kalau surat Al-Kautsar lah misalnya yang pendek ya. Di rakaat pertama sebelum membaca surat apa, baca Al-Kautsar dulu. Baru surat yang dia mau gitu ya. Rakaat kedua sebelum membaca surat apa, Al-Kautsar dulu. Jadi demikian tanya judul ketiga, membaca satu surat sebelum surat yang lain. Yang keempat nih judulnya ya, membaca beberapa ayat awal dari suatu surat. Misalnya membaca surat Al-Baqarah dari awal, dari ayat pertama gitu ya, alif lam mim, baca ternyata sampai ayat kelima berhenti. Artinya membaca hanya beberapa ayat awal gitu dari suatu surat. Kemudian yang kelima nih judulnya, wa yuzkaru an Abdillah bin Sa'ibi qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al mu'minuna fis subhi hatta iza jaa zikru Musa wa Harun aw zikru Isa akhazathu sa'latun farroka'a. Ini judul kelima hanya sekaligus berupa sebuah hadis gitu ya. Nah, diterangkan bahwa dari Abdullah bin As-Sa'ib, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mu'minun pada sholat subuh. Surat Al-Mu'minun itu seluruh ayatnya 118. Ya, Rasulullah SAW membaca surat Al-Mu'minun pada waktu sholat subuh. Hingga ketika sampai ayat yang menerangkan Musa dan Harun atau ayat yang menerangkan Isa, akhazat husa'latun, Nabi itu batuk. Berhenti karena batuknya, karena Nabi itu Nabi batuk, berhenti sampai di situ, kemudian ruku. Berarti ini juga tidak selesai. Surat Al-Mu'minun tidak jadi itu ya, tidak jadi dibaca seluruhnya. Kalau seluruhnya surat Al-Mu'minun surat ke-23 itu di dalam Al-Qur'an, surat ke-23 nomor ayat suratnya, jumlah ayatnya 118. Nah, Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-Mu'minun pada waktu sholat subuh, tapi ketika baru sampai ayat ke-45 lah sebutnya, ketika baru sampai ayat ke-45 Nabi batuk. Ternyata beliau tidak melanjutkan bacaan suratnya, berhenti di situ kemudian ruku. Kemudian yang ke berapa judulnya, ke-6 ya. Judul ke-6 nih. Wa qara'a Umaru fi raqatil ula bi mi'atin wa isrina ayatan minal baqarati wa fi tsaniyati bi suratin minal masani. Umar bin Khattab pada waktu rakaat pertama membaca 150 ayat dari surat Al-Baqarah. Dan pada rakaat yang kedua Umar bin Khattab membaca salah satu dari surat yang sering diulang. Berarti ini juga menunjukkan ya, membaca Al-Baqarahnya tidak tamat. Yang Al-Baqarah seluruhnya kan 286 ayat. Ibnu Umar membaca pada rakaat pertama membaca Al-Baqarah, tapi tidak seluruhnya, membaca 150 ayat. Wa qara'al ahnafu bil kahfi fil ula wa fisaniyati bi yusufa aw yunusa wa zakaro annahu sallama Umar radhiyallahu anhu asubha bihima. Judul ke-7 nih. Kemudian judul ke-7-nya Al-Ahnaf, nama orang nih, Al-Ahnaf, tabi'in, seorang tabi'in membaca surat
Al-Kahfi pada rakaat pertama dan surat Yusuf atau surat Yunus pada rakaat kedua. Dan dia menerangkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengerjakan demikian. Jadi Umar bin Khattab pernah membaca pada sholat subuh rakaat pertama surat Al-Kahfi dan rakaat kedua surat Yusuf atau surat Yunus. Kemudian judul ke-8, wa qara'a Ibnu Mas'udin bi arba'ina ayatan minal anfali wa fisaniyati bi suratin minal mufassal. Ibnu Mas'ud membaca 40 ayat surat Al-Anfal pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca salah satu surat dari kelompok surat Al-Mufassal namanya. Al-Mufassal itu mulai dari surat Qaf sampai akhir sampai An-Nas, itu namanya kelompok surat Mufassal. Yang ke-9 yang terakhir judulnya wa qala Qatadatu fi man yaqra'u suratan wahidatan fi raq'ataini au yuraddidu suratan wahidatan fi raq'ataini kullun kitabullah. Qatadah juga seorang tabi'in ya. Qatadah mengatakan tentang orang yang membaca satu surat pada 2 rakaat. Jadi di rakaat pertama dan rakaat kedua suratnya sama, gitu ya, membaca surat yang sama. Ya, pada rakaat yang kedua dan pertama dan kedua membaca surat yang sama, atau sebutannya mengulang baca surat yang sama di rakaat berikutnya, hanya surat yang dibaca di rakaat pertama atau rakaat sebelumnya diulang, surat itu dibaca lagi pada rakaat berikutnya. Nah, Qatadah mengatakan tentang hal tersebut, kullun kitabullah, semuanya itu sama saja, itu adalah Al-Quran juga. Nah, ini ada 9-nya ternyata nih. Sekarang bab ke-106 nih ya. Judulnya ada 9 yang beragam tadinya, semuanya tentang membaca surat di dalam Al-Quran. Ini judulnya banyak nih ya, dan judulnya ini juga sekaligus sebagai kesimpulan itu Imam Al-Bukhari. Kita ulangi ini ya judulnya nih. Yang pertama, membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Yang membaca 2 surat di dalam 1 rakaat. Kemudian yang kedua, membaca beberapa ayat terakhir dari suatu surat. Yang ketiga, membaca surat tertentu sebelum membaca surat yang lain. Yang keempat, membaca beberapa ayat awal, gitunya, beberapa ayat awal dari suatu surat. Yang kelima, Nabi SAW pernah membaca surat Al-Mu'minun pada sholat subuh. Seluruhnya Al-Mu'minun itu 118 ayat. Tapi ketika baru sampai ayat ke-45 beliau batuk, berhenti, ternyata membaca suratnya tidak dilanjutkan karena beliau batuk, berhenti di situ, kemudian ruku. Artinya ini juga tidak seluruhnya surat Al-Mu'minun dibaca, berartinya hanya sebagian. Kemudian yang ke-6 ya Al-Ahnaf, Umar bin Khattab pernah membaca 150 ayat dari surat Al-Baqarah pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua membaca surat yang sering diulang, yang sering dibaca, itunya Al-Masani, yang sering diulang-ulang dibaca. Yang ketujuh,
Al-Ahnaf membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama, kemudian pada rakaat yang kedua membaca surat Yunus atau surat Yusuf atau surat Yunus. Demikian juga Umar bin Khattab atau Al-Ahnaf melakukan demikian, yang membaca surat tersebut karena dan dia menerangkan bahwa Umar bin Khattab pernah juga melakukan demikian. Kedelapan, Ibnu Mas'ud membaca 40 ayat dari surat Al-Anfal. Artinya ini juga tidak seluruhnya sampai selesai dibaca, hanya sampai ayat ke-40. Dan pada rakaat yang kedua Ibnu Mas'ud membaca salah satu dari surat Al-Mufassal sebutannya, tapi sampai selesai, mulai dari surat Qaf sampai surat terakhir itu disebut kelompok surat Al-Mufassal. Artinya di rakaat pertama yang membaca suratnya sebagian, yaitu surat Al-Anfal sampai ayat 40, tapi di rakaat yang kedua membaca suratnya tamat, salah satu dari surat Al-Mufassal. Jadi ini yang ke-8 seperti itu ya. Pada rakaat pertama membaca suratnya hanya sebagian, pada rakaat yang kedua membaca suratnya satu surat penuh gitu ya, satu surat penuh. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Anfal tapi hanya 40 ayat. Pada rakaat yang kedua membaca salah satu dari surat Al-Mufassal. Kemudian Qatadah mengatakan tentang orang yang membaca satu surat di 2 rakaat. Kalau sholat subuh misalnya ini ya 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat, misalnya rakaat pertama itu membaca surat tanggal sekalinya deui itu mah. Sekalinya deui itu mah Al-Kautsar. Yang kedua Al-Kautsar lagi. Artinya satu suratnya dibaca di 2 rakaat. Qatadah mengatakan kullun kitabullah, sama saja. Nah judulnya ini judulnya ada 9, berarti dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari-nya ada 9 judul itu semuanya sekitar membaca surat. Nah hadisnya sekarang nih, hadisnya ada 2 nih. Nah yang pertama hadisnya sambil langsung diterjemah saja nih ya, agak panjang nih kalau dibaca Arabnya dulu nih. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, nya Anas bin Malik. Kana rajulun minal ansori ya ummuhum fi masjidi Quba'in. Seorang laki-laki, seseorang dari kaum Ansor mengimami, ya menjadi imam lah itunya, menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama ftataha suratan yaqra'u biha lahum fis sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Nah, orang ini imamnya si imam tadi yang menjadi imam di Masjid Quba. Nah dia itu setiap kali dia membaca surat, nah di dalam sholat tersebut atau di dalam sholatnya mimma yaqra'u bihi, apa yang dia baca. Jadi setiap kali dia membaca surat di dalam sholat, artinya kan kemungkinan membaca suratnya banyak gitu, setiap kali sholat berganti-ganti suratnya. Nah hanya orang ini setiap kali dia membaca surat di dalam sholatnya itu dia mengawali, mendahuluinya dengan qul huwallahu ahad. Jadi membaca suratnya justru bukan qul huwallahu ahad, suratnya entah surat apa gitulahnya. Di rakaat pertama mau baca surat apa, di rakaat kedua mau baca surat apa. Nah tapi sebelum membaca surat-surat tersebut Al-Ikhlas dulu.
Misalnya kalau orang ini ya, mau membaca surat Al-A'la, baca dulu Al-Ikhlas baru Al-A'la. Kalau mau baca surat Al-Ghoshiyah misalnya, sebelum membaca Al-Ghoshiyah Al-Ikhlas dulu baru Al-Ghoshiyah. Nah, Anas bin Malik mengatakan seperti demikian nih. Ada seseorang dari kaum Ansor menjadi imam di Masjid Quba. Nah, setiap kali dia hendak membaca surat, apa yang surat yang dia pilih gitunya, setiap kali dia hendak membaca surat, dia mendahului surat tersebut dengan membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Jadi Qul huwallahu ahadnya nyerap pendek, namanya hanya 4 ayat. Sebelum membaca surat apa gitu, baca Al-Ikhlas dulu nih imam ini. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Nah, setelah beres surat Al-Ikhlas barulah dia itu membaca surat yang lain. Wa kana yasna'u zalika fi kulli raqatin. Dan dia itu melakukan demikian di setiap rakaat. Tentunya rakaat yang di situ ada baca suratnya. Karena kalau sholat maghrib misalnya pada rakaat ketiga ya nggak ada baca surat, berarti tidak baca Al-Ikhlas. Dia melakukan demikian itu artinya pada setiap rakaat yang di situ membaca surat. Ya seperti inilah orang ini, imam ini, sebelum membaca surat apa itu baca Al-Ikhlas dulu sampai selesai, baru baca surat yang lain. Nyawakana yasna'u dzalika fi kulli rakaatin. Nah, imam ini yang melakukan demikian itulah pokoknya setiap kalinya hendak membaca surat di dalam sholat, dia dahului dengan membaca surat Al-Ikhlas. Fakallamahu ashabuhu. Nah, ini jadi pembicaraan. Jadi pembicaraan nih di kalangan orang yang ikut lah gitunya. Ini menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang yang diimami oleh orang ini, yaitu di Masjid Quba. Ya jadi pembicaraan si eta imamna teh unggal rek maca surat naon wae kulhu heula. Rek maca surat naon kulhu heula. Sebetulnya jadi pembicaranya itu jadi pertanyaan gitu bagi mereka, mengapa demikian gitu. Wa kallamahu ashabuhu. Ya makmumnya berartinya orang-orang yang berjamaah diimami oleh orang tersebut membicarakan tentang hal tersebut. Akhirnya mereka menyampaikannya, akhirnya mereka menyampaikan kepada imam tersebut, innaka taftatihu bihadhihi surati summa la taro annaha tujziuka hatta taqra'a bi ukhra. Nah, orang-orang di sana hanya mengatakan innaka taftatihu bihadhihi surah. Kamu itu memulai dengan surat Al-Ikhlas. Tadi kan disebutkannya sebelum membaca surat apa saja itu didahului dengan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, mereka mengatakan innaka taftatihu bihadhihi surah. Kamu itu memulai baca suratnya dengan surat tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas. Summa la taro anaha tujziuka. Kemudian apa kamu memandang itu tidak cukup satu suratnya, surat Al-Ikhlas? Apa kamu memandang itu tidak cukup itu hanya membaca satu surat hatta taqra'a bi ukhra, hingga kamu itu membaca surat yang lain gitu setelah membaca Al-Ikhlas? Ya ini komplain itulahnya, ini komplain nih dari makmum nih. Ini makmumnya nih diimami oleh seorang yang demikian itu ketika membaca suratnya. Kulhu pasti hadir. Kulhu pasti hadir. Karena sebelum membaca, kalau surat keduanya gitu ya, itu beragam, banyak yang dibaca. Tapi sebelum baca surat apapun pasti membaca kulhu dulu. Nah, ini komplain nih ini makmumnya yang ada di Masjid Quba. Mereka mengatakan demikian kepada
orang tadi kepada imamnya, ya, kamu membaca surat itu, surat Al-Ikhlas, apa kamu memandang tidak cukup gitu hanya dengan satu surat hingga kamu membaca surat lain setelahnya? Dan itu kan dilakukan di setiap rakaat, artinya setiap kali membaca surat gitu eta mah angsikulhu we mah imamna sikulhu imamna geus kulhu heula pasti ieu mah berjamaah geus apal deui ini. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Bagaimana nih makmum ini masih pengaduan, ininya komplain nih dari makmumnya. Fa imma an taqra'a biha, kalau mau baca surat itu ya sudahlah satu surat itu gitu ya, Al-Ikhlas. Wa imma an tada'aha, atau jangan dibaca surat Al-Ikhlasnya, wa taqra'a bi ukhra, surat yang lain. Ini komplain itu dari makmumnya. Apa satu surat tidak cukup sehingga harus selalu Al-Ikhlas dulu, kulhu dulu, baru surat yang lain? Komplainnya adalah kalau mau baca surat Al-Ikhlas ya boleh Al-Ikhlas, tapi ya sudahlah jangan ditambah lagi. Atau kalau mau baca surat yang lain ya jangan baca surat Al-Ikhlas. Ini komplain sekaligus itunya, sekaligus naonnya, keinginan mungkin lah, sekaligus keinginan dari makmumnya. Ini disampaikan nih kepada imamnya demikiannya yang barusan. Fakola, nah sekarang si imamnya, makmumnya kan komplain tadi. Kalau mau baca surat Al-Ikhlas ya sudahlah Al-Ikhlas saja. Atau kalau mau baca yang lain ya Al-Ikhlas jangan dibaca. Nah, kenapa gitu kan harus selalu demikian? Sebelum baca surat apa gitu Al-Ikhlas dulu. Dan ini dilakukan di setiap rakaat. Lamun salat tarawih teh, kalau salat tarawih kan yang 11 rakaat kulhu 11. Di rakaat pertama baca kulhu, baru surat yang lain, atau dilanjutkannya ditambah surat yang lain. Rakaat kedua kulhu dulu, baru baca surat yang lain. Ketiga sampai 11. Karena imam itu tidak pernah berganti. Karena imam tidak pernah berganti nih ya di zaman Rasulullah SAW itu di masjid-masjid, karena masjid di Madinah di zaman Rasulullah SAW bukan hanya Masjid Nabawinya, bukan hanya Masjid Nabawi. Ini Masjid Quba, ini kan disebutnya karena ini kan di Masjid Quba. Masjid Quba itu di Madinah. Nah imamnya orang ini tinggal disebut namanya di sini nih ya. Ya imam tetapnya ini nih, makmumnya komplain. Asa enak asa enak di imaman ku imam nu ieu unggal maca surat teh kulhu heula. Mau baca surat apa? Baca dulu kulhu. Dan itu di setiap rakaat di sebuah salat, berarti setiap kali orang ini menjadi imam. Nah, mendengar pengaduannya atau komplain dari makmumnya, si imam ini mengatakan, ma ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan membaca surat Al-Ikhlas. Artinya saya tidak akan mengubah. Ini kata imamnya ya, saya tidak akan mengubahnya, saya akan tetap demikian. Pokoknya kulhu harus saya baca, baru surat yang lain. Fakolanya imamnya ini mengatakan demikian, ma ana bitarikiha. Pakai penekanan laginya. Saya benar-benar tidak akan mengubah cara membaca suratnya demikian ya. Saya tidak akan mengubah, saya tidak akan meninggalkan membaca surat Al-Ikhlas. In ahbabtum an a'umakum bidzalika fa'altu. Jika kamu mau itu saya melakukan tetap melakukannya demikian, saya akan tetap mengimami kalian. Wa in karihtum taraktukum, kalau kalian tidak mau saya imami dengan cara membaca surat yang demikian,
saya berhenti jadi imam. Pensiun, saya berhenti jadi imam. Artinya silahkan ganti imamnya, imami dengan oleh orang lain. Jadi ininya orang ini, imam ini mengatakan demikian. Jika kamu mau aku tetap jadi imam, aku tidak akan mengubah. Aku akan tetap membaca surat Al-Ikhlas itunya sebelum membaca surat yang lain. Jika kalian tidak suka, wa in karihtum, jika kalian tidak suka aku membaca suratnya demikian, tarok tukum, maka aku akan, kalau terjemah harfiahnya, saya akan tinggalkan kalian. Ya maksudnya saya berhenti jadi imam, silahkan yang lain saja yang menjadi imam. Iya mah imam, cek makmum teh, wah, kumaha tuh. Ternyata jawabannya seperti ini, kan permintaannya tadi kan makmum permintaannya kalau mau baca surat apa nggak cukup gitu kan membaca satu surat. Kalau mau baca surat Al-Ikhlas ya boleh, silahkan. Tapi kalau mau baca surat yang lain ya surat yang lain lah, Al-Ikhlasnya jangan dibaca. Itu kan keinginannya komplain dan keinginan makmumnya demikian. Ternyata jawaban orang ini, aku benar-benar tidak akan mengubah, tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Aku akan membaca suratnya tetap dengan cara demikian. Jika kalian mau, jika kalian suka, saya akan tetap menjadi imam. Kalau kalian tidak suka, saya berhenti jadi imam. Wa kanu yarawna annahum min abdolihim wa karihu an ya ummahum ghairuhu. Ternyata ininya kondisinya nih di sana di Masjid Quba. Ternyata orang-orang sana, hanya orang-orang Quba, ternyata orang-orang sana mereka itu memandang bahwa ya dialah yang paling pantas jadi imam. Bukan yang lain nggak bisa jadi imamnya. Wa yarawna annahu amin abdolihim. Ternyata menurut mereka nih ya orang ini gitu yang paling pantas, yang paling berhak menjadi imam. Wa karihu, dan mereka tidak suka an ya ummahum ghairuhu, kalau diimami oleh yang lain. Tah kieu kondisi nanti geningan tah. Ternyata mereka hanya orang sana, kenapa dia yang menjadi imam? Ya karena memang dia yang paling pantas. Bahkan orang sana itu tidak mau diimami orang lain. Jadi makmum ini menyampaikan keberatan, menyampaikan komplain gitunya agar imamnya mengubah cara membaca suratnya. Tapi ternyata si imamnya kan mengatakan demikian, saya tidak akan mengubahnya. Kalau kalian mau, jika kalian suka, saya akan tetap mengimami kalian dengan cara demikian. Kalau tidak mau, saya berhenti jadi imam, silahkan yang lain yang menjadi imam. Ternyata mereka memandang bahwa orang itu yang paling pantas untuk menjadi imam mereka. Wa karihu an ya ummahum ghairuhu, dan mereka tidak mau kalau diimami orang lain. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabaro. Nah, ketika Nabi datang ke sana, ke Kuba, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana, ke Kuba, kesempatan nih oleh menurut orang Kuba. Ketika Nabi ke sana, kesempatan. Mereka mengadukan, mereka melaporkan imamnya yang membaca surat di dalam suratnya dengan cara demikian. Mereka laporkan kepada Nabi. Nah, ketika Nabi datang ke Kuba, mereka melaporkan imamnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya fulanu, wahai fulan. Nah sekarang Nabi berbicara kepada imamnya. Nah, karena berarti Nabi sebelumnya mendapat laporan dari orang sana, itu imamnya baca surat enak sih kulhu teh. Naon atuh maksudna gitunya meni siganu kan eta
apal, artinya banyak surat yang dia hafal, tapi caranya kan orang ini demikian, sebelum membaca surat apapun kulhu dulu. Nah, ketika Nabi ke sana dilaporkan kepada beliau dan beliau berbicara nih kepada si imam tadi, ya fulanu, wahai fulan, ma yamna'uka antab ala maya muruka bihi ashabuka. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk memenuhi, itulahnya, untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh, di sini disebutnya ashabuka, apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabat kamu. Ya, apa yang menghalangimu itu untuk menghalangi, karena orang ini imam ini tadi pan kekeh, ma anabi tarikiha, saya tidak akan meninggalkan, atau intinya kan saya tidak akan mengubah cara saya membaca surat. Kulhu harus hadir pokoknya, kulhu dulu, pokoknya saya akan demikian. Nah, Rasulullah menanyakan, apa yang menghalangimu untuk memenuhi kemauan jamaah lah gitunya, kemauan jamaah, kemauan makmum. Wama yahmiluka ala luzumi hazihi surati fi kulli raqatin. Dan apa sebabnya kamu melakukan demikian? Artinya kamu mendawamkan. Apa sebabnya kamu menetapkan membaca surat tersebut di setiap rakaat? Kenapa? Tadinya ya pertanyaannya, kenapa harus kulhu dulu baru yang lain? Nah, kenapa harus kulhu? Ini ada apa dengan kulhu? Ya judul iya gitu. Ada apa dengan kulhu? Ya kenapa kamu itu menetapkan maksudnya melakukannya dengan dawam membaca surat tersebut di setiap rakaat? Faqala, orang ini menjawab, inni uhibbuha, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Ini jawabannya nih ya. Ini alasannya berarti si imam ini melakukan demikian. Saya mencintai surat Al-Ikhlas. Faqala, mendengar jawaban demikian, Rasulullah SAW kemudian bersabda, hubbuka iyyaha adkholakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, sampai di sana nih hadis yang pertamanya, kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, setelah jelas gitunya alasannya, nah orang-orang tadi kan tidak menanyakannya. Kalau orang-orang tadi kan tidak menanyakan kenapa kulhu selalu dibaca, enggak menanyakan demikian. Mereka komplain, mereka meminta jangan demikian. Kalau mau baca surat Al-Ikhlas ya silahkan, tapi Al-Ikhlas saja, jangan terus tambah lagi surat yang lain. Atau kalau mau baca surat yang lain jangan baca Al-Ikhlas dulu. Ternyata mereka kan tidak menanyakan kenapa demikian, mereka meminta demikian. Seperti itu permintaannya. Ketika Rasulullah datang, ini Nabi yang bertanya mengapa demikian. Ternyata jawabannya itu, aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Jawaban Rasulullah adalah hubbuka iyyaha adkholakal jannah. Kecintaan kamu terhadap Al-Quran, Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini kalau untuk judulnya, kalau untuk judul membaca judul pokoknya ya di sini adalah Babul Jam'i Baina Surataini fi Raq'ati. Itu judul pertamanya atau judul pokok bab sekarang di bab 106. Bab membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Boleh? Ini hadisnya jelas. Imam ini kan malah tidak akan mengubah caranya dia membaca surat di dalam sholat.
yaitu selalu membaca Al-Ikhlas terlebih dahulu baru surat yang lain. Artinya kan lebih dari satu surat di setiap rakaatnya kan. Berarti di setiap rakaatnya kan selalu demikian caranya. Berarti di setiap rakaatnya itu selalu lebih dari satu surat. Nah, untuk masalah pokoknya hadis ini menunjukkan demikian, dan malah Rasulullah SAW bukannya kalau salah, artinya kalau salah pasti oleh Rasulullah dikoreksi, pasti diluruskan, pasti Rasulullah melarang jangan demikian, satu surat saja misalnya. Ternyata ini kan enggak, Rasulullah setuju. Artinya kenapa kamu membaca suratnya demikian? Saya mencintai surat Al-Ikhlas. Rasulullah menyabdakannya di akhirnya kan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Tapi kan mengapa gitunya orang ini sampai jatuh cinta gitulah terhadap surat Al-Ikhlas? Pondok pondok genah tinggi maman baca surat eta tereh lain eta tuh mun pondok menges Al-Kausar pang pondok lama biasa si kukut bukan karena pendeknya. Kalau karena pendeknya gitu kenapa harus ditambah kalau ingin pendek? Setelah Al-Ikhlas kan dia baca surat yang lain, berarti bukan karena pendeknya pasti. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu, selain yang masalah pokoknya dari hadis ini sudah sangat jelas. Di hadis ini kan di dalam hadis ini kan diterangkan ada seorang sahabat intinya yang membaca surat di dalam sholatnya itu 2 surat jadinya, Al-Ikhlas dulu baru surat yang lain, dan itu dilakukan setiap rakaat. Ternyata itu disetujui, disetujui oleh Rasulullah SAW. Dengan kata-kata terakhir yang tadi kan itu tidak menyalahkan, seolah-olah Rasulullah teh anggarkeun atau gitu mah anggarkeun. Seolah-olah Rasulullah kan mau menyetujui gitunya. Jadi semacam pengukuhan gitu dari Rasulullah, jangan diubah kalau begitu, teruskan, lanjutkan cara yang demikian. Kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hanya dibaca terus, atau apalagi setelah dikukuhkan oleh Rasulullah. Nah sekarang nih beberapa catatan lahnya tentang ininya dulu nih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani sebetulnya tadi ada 9, judulnya ada 9 yang dikumpulkan gitu oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, di mana bab ini intinya tentang membaca suratnya di dalam sholat. Ada beberapa tadinya ya, seluruhnya ada 9. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, dari ke-9 judul yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkasnya menjadi 4 macam. Yang pertama, al-jam'u bainas surataini, membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani merangkumnya hanya menjadi 4. Yang pertama, al-jam'u bainas surataini, membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Dengan hadisnya yang barusan kita baca itu sudah sangat jelas menunjukkan demikian. Yang membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Kemudian yang kedua, al-qiraatu bil khawatimi, membaca beberapa ayat terakhir itu dari 1 surat. Kemudian yang ketiga, mendahului membaca surat sebelum surat yang lain.
Aneh ini ya. Kejadian ini misalnya dilakukan oleh orang lain, tapi bukan Al-Ikhlas surat pertamanya. Ya, surat apa gitunya? Ya boleh saja, silahkan. Bukan harus Al-Ikhlas kalau mau seperti ini. Pokoknya membaca satu surat tertentu sebelum membaca surat yang lain. Mau Al-Ikhlas seperti orang ini boleh, tapi nanti ditanya alasannya harus bisa jawab. Kenapa baca Al-Ikhlas dulu? Nah, eta ari urang dek jawab naon? Pondok atuh tong maca tong ditambahan ari hayang pondok. Hayang pondok atuh tong ditambahan. Ini yang ketiga nih, membaca surat tertentu sebelum membaca surat-surat yang lain di setiap rakaatnya. Boleh juga berarti. Kemudian yang keempat yaitu al-qiraati bi awali suratin, membaca beberapa ayat awal dari suatu surat. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkasnya menjadi 4 itu. 1, membaca 2 surat di 1 rakaat. Boleh artinya. Yang kedua, membaca beberapa ayat terakhir dari suatu surat. Boleh. Ya misalnya banyak ya, memang sekarang juga banyak nih seseorang ya ketika menjadi imam itu membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, itu berarti bolehnya membaca beberapa ayat terakhir. Itu ayat Al-Baqarah 3 ayat terakhirnya 284 berarti 285 286. Dari ayat ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hanya membaca bagian akhirnya, beberapa ayat terakhir dari suatu surat boleh, berarti yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca surat tertentu sebelum membaca surat yang lain. Kalau itu malah ini hadisnya tadi yang demikian. Ya, hadisnya kan yang demikian, yaitu selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain juga boleh berarti. Kemudian yang keempat, membaca beberapa ayat pertama atau dari awal. Artinya membaca satu suratnya tidak selesai. Tidak seluruhnya satu surat dibaca sampai tamat, sampai selesai dari awal, tapi hanya beberapa ayat. Yaitu tadi diantaranya yang Rasulullah SAW membaca surat Al-Mu'minun tadinya. Rasulullah pada waktu sholat subuh membaca surat Al-Mu'minun. Ketika sampai kepada ayat yang menerangkan Musa dan Harun, itu ayat ke-45 tuh ya. Nabi batuk, berhenti di sana, kemudian ruku. Artinya membaca dari awal tapi tidak sampai selesai. Ibnu Hajar Al-Asqalani merangkumnya gitu, bab 106 ini menjadi 4 macam, mungkin ya, 4 macam itu cara membaca surat di dalam sholat. Ya, ada 4 yang barusannya ada 4 macam itu. Ini sedikit penjelasannya dari isi hadisnya. Yang pertama, ini kejadiannya di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama yang dibangun ketika Rasulullah datang. Sebelum Masjid Madinah itu Rasul itu membangun ini nih, masjid pertama itu di Madinah itu Masjid Quba. Yang kemudian di Masjid Quba ini, Rasulullah itu apabila berangkatnya atau pulang dari safar, artinya apakah ketika berangkatnya atau ketika pulangnya, apabila rute pergi atau pulangnya itu melewati Masjid Quba, pasti berhenti dan sholat 2 rakaat. Sholat ini kemudian namanya pun sholat di Masjid Quba.
Bukan sholat tahiyatul masjid, bukan. Sholat di Masjid Quba 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Itu ada hadisnya yang menerangkan barang siapa sholat yang ini ya, sholat sunat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Kudu ngalaman gerakan itu mah ka Kuba ke Madinah sih. Ka Kuba teh ka Amerika Latin deh. Bukan di Kuba, Masjid Quba namanya nih ya. Nah, itu masjid pertama yang dibangun ketika Rasul hijrah ke Madinah, yang Rasul itu selalu demikian. Apabila berangkat melalui rutenya itu melalui Masjid Quba, atau pulangnya melalui Masjid Quba, pasti singgah dan mengerjakan sholat di sana. Kalau untuk yang haji, melaksanakan ibadah haji atau umroh gitu, ketika di Madinah pasti kadieu mah aya lebar atau kadinya mah tidak sholat, pastilah ada acaranya gitunya. Dalam ketika umroh di Madinah pasti aya acarana kadieu, sengaja ke Masjid Quba. Kalau sekarang hari loba jelema kamu wae kudu dagang wah riweuh nu dagang banyak. Biasa banyak yang pedagang di sana gitu. Ya, jamaah umroh itunya sengaja saja ke Masjid Quba, mumpung ke Madinah itunya pasti ada itu ini city tour lah sebutnya, ke Masjid Quba, sengaja datang ke sana untuk sholat, beres sholat mah keluar deui. Masjidnya tidak terlalu besar ya. Masjid Quba ini tidak terlalu besar sebetulnya ya ukurannya. Itu masjid pertamanya yang dibangun ketika Rasulullah hijrah ke sana. Nah, kemudian yang kedua tadinya ternyata imamnya itu sangat ketika ditanya kan mengapa gitunya melakukan demikian. Di setiap rakaat itu sebelum baca surat apa selalu membaca surat Al-Ikhlas dulu. Ternyata alasannya inni uhibbuha. Nah, di dalam riwayat yang lain ya, mengapa orang ini begitu mencintai itu surat Al-Ikhlas. Ternyata surat itulah yang mengubah hidupnya. Ya, surat Al-Ikhlas itulah yang mengubah hidupnya dari kafir menjadi Islam lah itunya, Muslim, dari kafir menjadi Muslim. Artinya pertama kali itunya tersentuh sampai kemudian berubah dan masuk Islam itu oleh surat inilah yang mengubah jalan hidupnya. Nah, sehingga itulah seperti ini, dia sangat mencintai surat tersebut. Karena pendeknya bukan tetap pondok lain itu tuh karena isinya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Nah, karena makna dari surat tersebut itu yang menyentuh, yang kemudian lah itunya yang kemudian meresap mungkinnya, masuk, meresap, dan ya paham, artinya pahamnya mengapa sampai ya jatuh hati itu terhadap surat Al-Ikhlas mah, karena mengerti gitu, karena paham maksudnya. Sehingga seperti ini ya, orang ini selalu membacanya di setiap rakaat, bahkan bukan hanya di setiap sholat, di setiap rakaat. Sebelum membaca surat apapun dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas itu ya karena surat itulah itu yang mengubah jalan hidupnya. Jadi pantas Rasulullah SAW kan di sini mengatakan kecintaan kamu terhadap Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Pasti kalau demikian benar kan? Karena dengan surat Al-Ikhlas itulah orang ini itunya berubah. Surat Al-Ikhlas ini itu yang mengubah jalan hidupnya.
Nah, kemudian beberapa catatan lain nih ya dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini tentang bab ini. Kalau bab pokoknya tadinya bab pokoknya membaca 2 surat dalam 1 rakaat, sudah jelas lah itunya ayat hadisnya tadi menerangkan demikian. Yang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ya sebetulnya ada 9 kan tadinya judul yang dimasukkan itu oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani diringkas menjadi 4. Nah, catatan lainnya nih ya dari hadis ini, al-hamilu alal fi'lil mahabbati wahdaha wadalla tabsyiruhu lahu bil jannati ala ridho fi'lihi wa umbiro bil fi'lil madi fi qawlihi adkholaka wa in kana dukhulul jannati mustaqbilan tahqiqan liwuku'i zalika. Nah, yang membawa orang itu tadinya melakukan demikian hanya semata-mata, tidak ada alasan lain, berartinya yang membawa orang itu melakukan demikian yaitu ini al-ikhlas selalu dibaca gitunya, selalu didahului oleh al-ikhlas. Yang membawa orang tersebut melakukan hal demikian hanya benar-benar nih tidak ada alasan lain, benar-benar karena mencintai al-ikhlas, karena mencintai surat tersebut. Ya tentu kan karena paham surat Al-Ikhlas. Memang luar biasa sebetulnya surat Al-Ikhlas. Judulnya surat Al-Ikhlas, tapi di dalam suratnya nggak ada kata-kata ikhlas. Kan judul surat ini kan Al-Ikhlas, ya ikhlas itu seperti yang kita tahu lah ikhlas. Apa sih arti ikhlas? Baca gerak surat Al-Ikhlas, tah gitu ikhlas teh. Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngerti itu ikhlas teh kumaha? Henteu. Ikhlasna belah mana ieu teh? Enggak ada kata-kata ikhlas di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kan judulnya isinya menerangkan Allah, mulai dari Allah itu ahad, Allah itu somad, somad teh segala-galanya lah gitu. Allah itu segala-galanya, as-somad. Kemudian Allah itu bagaimana? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ikhlas itu ini surat ini hanya menerangkan Allah. Berarti yang namanya ikhlas itu hanya Allah. Itulah ikhlas. Tidak tercampuri oleh yang lain, atau ianya melebarlah sedikitnya. Karena ini siapa tahu kita juga jatuh cinta sama surat Al-Ikhlas. Jangan tahu udah dibaca nggak ada alasan lain ya. Jangan ponok itu nggak bisa. Di Ibnu Hajar al-Asqalani makanya menerangkan seperti ini. Yang membawa orang yang menyebabkan orang ini melakukan demikian itu hanya gitunya karena kecintaannya terhadap Al-Ikhlas. Mengapa orang ini begitu jatuh cinta gitu dengan Al-Ikhlas? Karena paham, bukan karena pendek, bukan karena sedikit. Inilah yang namanya ikhlas. Surat Al-Ikhlas isinya hanya menerangkan Allah, Allahu ahad, Allahu somad. Ya, yang namanya ikhlas memang demikian. Ininya saya katakan ini agak melebar sedikit nih ya. Arti ikhlas itu kalau secara bahasa memurnikan. Harus dari bahasa Arabnya ini ya. Kholas itu murni, asli, orisinil gitu arti kholas. Kholaso kalau ini ikhlas. Kalau ikhlas artinya hanya yang asli, hanya yang ori dan dijaga itu. Hanya yang asli, yang orisinil dan dijaga keasliannya. Yaitu kalau ikhlas itu berarti
Ikhlas itu terkait lah, hanya ikhlas itu terkait dengan ibadah. Ari ibadah nu mana? Kan seluruh hidup kita ini isinya ibadah. Kalau menyebut ibadah itu jangan hanya wudu, sholat, tahu ya menyebut ibadah teh. Di bab kebetulannya di bab yang kemarin teh Kitabul Adab, bukan yang kemarin sih, yang kemarin lusa. Di dalam Kitabul Adab itu kan pembahasannya tentang bagaimana Nabi SAW ketika berada di rumah gitu kan. Yang ini ternyata banyak yang dikerjakan oleh Nabi. Apa saja yang bisa dikerjakan oleh Rasulullah. Semuanya ibadah ternyata. Dan yang namanya ibadah itu kan harus ikhlas. Kalau terkait dengan ibadah mahdoh, ini seringnya sudah saya sebut-sebut ibadah mahdoh, sholat itu contohnya ibadah mahdoh. Arti ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata caranya Allah yang membuat, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, tidak boleh ada perubahan. Nah berarti aslinya sholat dari Allah seperti apa? Orang yang ikhlas ketika mengerjakan sholat, yaitu yang mengerjakan sholatnya itu, sholat itulah yang dari Allah, itu ikhlas namanya. Hanya yang asli, hanya yang aslinya dari Allah, sholat seperti itu, ya seperti itulah yang dikerjakannya. Kalau ditambah, dikurangi, diubah, tidak ikhlas, berarti sholatnya itu bukan yang asli, bukan yang orisinil dari Allah, itu tidak ikhlas. Sebutannya ya, kalau yang suka menambah, mengurangi, mengubah gitu, ini contohnya sholatnya. Kalau menambah, mengurangi, mengubah dari sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu disebutnya bid'ah. Artinya ahli bid'ah nggak pernah ada yang ikhlas sholatnya, nggak pernah ada yang asli sholatnya, yang murni, yang orisinil dari Allah. Untuk ibadah mahdoh berarti ikhlas itu ada dua. Untuk urusan niatnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain, mengerjakannya bukan karena yang lain. Untuk kaifiatnya hanya yang dari Allah. Untuk ibadah mahdoh ikhlas itu ada dua, niat dan kaifiat. Niatnya harus ikhlas. Yang disebut niat yang ikhlas itu adalah hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan tercampur dengan karena yang lain, harus karena Allah saja. Satu lagi urusan kaifiatnya, salah satu hilang, gagal jadi amal soleh, sahun, berarti sholatnya itu malah jadi celaka. Misalnya kalau orang mengerjakan sholat kaifiatnya sudah ikhlas, artinya benar nih, murni, asli yang dari Allah. Kalau niatnya salah, kalau niatnya tidak ikhlas, ria. Kalau seseorang mengerjakan sholat, yang mengerjakan sholat nih dengan cara yang benar lah gitunya, yang murni, yang asli, yang diajarkan, yang ditetapkan oleh Allah, tapi niatnya ria, sholatnya itu diberi pahala atau jadi dosa? Ya kalau orang sholat gitunya ria, dosa nggak? Apa yang dikerjakannya itu jadi dosa kalau ria? Berarti tidak ikhlas. Makanya saya katakan tadi, ibadah itu harus ikhlas. Apa arti ikhlas? Hanya yang asli, yang murni, dan dijaga gitu keaslian kemurniannya. Kalau untuk ibadah mahdoh, niat ikhlas itu bukan hanya urusan niat, tapi juga kaifiatnya. Harus ikhlas, harus yang asli, yang murni, harus dijaga nih keaslian sholat, jangan ada penambahan, pengurangan, perubahan. Kalau ibadahnya yang goer mahdoh, itu kan cara bebas,
Berarti hanya niatnya yang harus ikhlas, hanya karena Allah, tidak boleh tercampuri karena yang lain. Kalau kaifiatnya, kalau ibadahnya goer mahdoh, ya terserah, Allah serahkan kepada masing-masing. Nah, ibadah mahdoh berarti ikhlasnya itu jadi ada dua, niat dan kaifiat. Berarti ringkasnya, kalau untuk ibadah mahdoh seperti sholat misalnya, wudhu, sholat, itu ibadah mahdoh. Niat yang ikhlas, niatnya ikhlas berarti hanya karena Allah dia melakukannya. Kemudian soal kaifiatnya hanya yang dari Allah, berarti untuk urusan niatnya hanya karena Allah, untuk kaifiatnya hanya yang dari Allah, itu baru ikhlas. Eta hanya karena Allah teta jatuh cintanya orang tadi itunya terhadap surat Al-Ikhlas teh nya ikhlas mah hanya karena Allah, hanya yang dari Allah. Bahkan surat Al-Ikhlas itu kan Allahus Somad, eta ikhlas nu eta nama mana ikhlas mah Allah itu tujuan, asoban teh Allah itu tujuan, Allah itu yang dituju, yang dicari, yang diinginkan, yang gitulah asoban mah Allah teh segala-galanya Allah pokoknya mah eta tah jatuh cinta nanti ku Allahus Somad. Ya Allah segala-galanya kan, termasuknya Allah juga kan yang menaun sebenarnya yang memelihara, Allah juga yang mengatur hidupnya, Allah yang ya segala-galanya lah pokoknya. Nah, karena paham sehingga orang ini benar-benar jatuh cinta nih dengan surat Al-Ikhlas, hingga setiap sholat, setiap kali membaca surat di dalam sholat, pasti ini Al-Ikhlas dulu. Ya, hanya ini yang menyebabkan orang ini, hanya kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas itu yang menyebabkan orang itu demikian. Kemudian kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk orang tersebut dengan diberi kabar gembira dengan surga gitu ya. Ini mau urusan bahasa Arabnya lagi ini ya. Rasulullah menyabdakan dengan fi'il madi, tak iya karena bahasa Arab teh. Kata kerja bentuk lampau. Sebetulnya kan kalau kata kerja bentuk lampau itu kan sudah artinya telah. Jadi kalau terjemah harfiahnya, kecintaan kamu terhadap surat tersebut telah memasukkan kamu ke dalam surga. Kan orangnya masih ada di sana, belum ke surga. Iya, tina bahasa Arab nantinya. Jadi Rasulullah di sini menggunakan fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau, padahal ke surganya belum. Kalau terjemah harfiah itu kecintaan kamu terhadap surat tersebut telah memasukkan kamu ke dalam surga, kenyataannya belum. Nah, mengapa demikian? Rasulullah SAW menggunakan fi'il madinya atau kata kerja bentuk lampau itu li wuku tahqiqon li wuku izalika, itu untuk menunjukkan kepastian. Jadi kalau boleh disebut kecintaan diterjemahkan gitu ya, kecintaan kamu terhadap surat itu pasti, yakin itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Akan kan masuk surga, bukan sudah, karena memang belum masuk surganya. Tapi di sini dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau itu maksudnya penekanan, pasti kamu akan masuk surga. Kecintaan kamu terhadap surat tersebut itu pasti akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, kemudian ini kesimpulannya nih, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nih memunculkan kesimpulan dari yang hal barusan. Fihi dalilun ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'ani bi maili nafsi ilaihi. Boleh, nah atau hadis ini menjadi dalil, artinya hadis ini menjadi dalil atas bolehnya mengkhususkan satu surat karena karena ada
kecenderungan lah ataunya apanya, karena ada kecenderungan dari seseorang terhadap surat tersebut. Ini kan ini kesimpulan dari sini nih ya, ya dari orang itu kan dinyatakan malah kecintaan kamu terhadap surat itu pasti akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, Ibnu Hajar memunculkan kesimpulan apabila seseorang punya kecenderungan terhadap satu surat seperti orang ini boleh berarti. Tapi alasannya kan harus jelas atuh ulah karena pondok ngewa. Al-Kausar deui. Nah unggal salat teh meuni maca surat eta wae, oh saya suka surat tersebut. Naon? Pondok asa elit alasanana. Teu elit alasanana lantaran naon? Pondok. Tapi intinya bolehnya di sini nih. Boleh seseorang mengkhususkan surat tertentu karena di dalam dirinya memang ada kecenderungan terhadap surat tersebut. Nah itu alasan pribadi sebetulnya gitunya. Ketika ditanya kan kenapa demikian, kan alasannya pribadi, saya mencintai surat tersebut. Nah itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa dilarang, malah didukung oleh Rasulullah SAW kan. Jadi kan dinyatakan benar kan yang demikian, didukung oleh Rasulullah, teruskan masuk surga kamu dengan kecintaan kamu terhadap surat tersebut. Ya bolehnya seseorang mengkhususkan surat tertentu di dalam Al-Quran, dan boleh juga sering membaca surat tertentu di dalam sholat. Bolehnya membaca surat tertentu di dalam sholat. Ya, jelas contohnya yang tadi, artinya ini kesimpulannya boleh demikian karena Nabi membolehkan, malah Nabi mendukung, sementara makmumnya sudah enak. Makmum asalnya sih katanya ini kulhu deui mun kulhu geus lah teu naon maca kulhu bungkul ge. Kalau mau baca surat yang lain, tong maca kulhu heula tuh. Ieu mau unggal maca surat naon kulhu heula. Mau memusnak sebosan ya si kulhu ya pasti kulhu heula nya we kitu. Ternyata enggak salah. Oleh Rasulullah dinyatakan benar, malah oleh Rasulullah didukung. Kemudian nih kesimpulan nih. Ini kesimpulan umum nih ya, yang dimunculkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada berapa nih? Ada 5 nih ya di catatan saya nih. Kesimpulan pertama nih. Karohatul ifroti fi sur'ati tilawati li annahu yunafil matluba minat tadabburi wa tafakkuri fi ma'anil Qur'an. Kurang baik mungkin lahnya, tidak baik kalau membaca Al-Quran itu dengan seperti tergesa-gesa, terburu-buru, jadi bacanya itu cepat ya, karena sebetulnya kan ayat yang dibaca itu ayat Al-Quran yang dibaca baik di dalam sholat dibacanya ataupun di luar sholat, itu kan ayat-ayat Al-Quran itu ada maknanya ya, ada maknanya kan, setiap ayat-ayat Al-Quran itu kan ada maknanya. Nah kalau dibaca dengan tergesa-gesa, terburu-buru, dibaca dengan cepat, ini akan menghilangkan yang dituntut secara umum oleh Al-Quran itu, yaitu dipahami. Kalau dibaca dengan cepat ya ini hanya jelek lah gitunya, jelek lah gitu kalau membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang cepat sehingga maknanya gitulah sama sekali diabaikan, bacaannya saja yang kalau ini dalam sholatnya atau di luar sholat juga sama jelek gitunya. Kalau membaca Quran seperti itu, artinya membacanya dengan cepat, bahasanya tidak tartil mungkin lahnya,
membaca Al-Quran dengan cepat, nah sehingga ini akan menghilangkan itu, karena secara umum kan membaca Al-Quran itu kan tuntutannya kan dipahami. Kalau bacaannya cepat itu nah ke arah memahaminya itu hilang, baik di dalam sholatnya ataupun di luar sholat. Apalagi kalau di dalam sholat, makmum kan sebetulnya makmumnya lebih enak menyimak sambil menafakuri, memahami maknanya. Kalau dibaca imam bacanya cepat, hilang nanti ini ke apa namanya, yang dituntut lah sebutnya, yang dituntut oleh Allah itu dari setiap ayat-ayat Al-Quran itu yaitu tadabbur dan tafakkur fi ma'anil Quran, memahami dan mendalami itu makna-makna Al-Quran. Satu tak kesimpulannya, artinya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan membacanya dengan cepat, karena ini bisa menghilangkan unsur ini, yaitu menafakuri lah itunya dan mendalami makna ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua kesimpulannya, la khilafa fi jawaji sardi biduni tadabburi lakinnal qiraata bi tadabburi a'zamu ajron. Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya membaca Al-Quran dengan indah. Indahnya bacaan Qurannya. Dulu di zaman para sahabat, di zaman Nabi gitu, di zaman Rasulullah SAW, seperti apa indahnya atau bacaan Quran para sahabat beda-beda, padahal semuanya bersumber dari Rasulullah. Tapi para sahabat itu bacaannya beda-beda, dan yang paling bagus, yang paling indah bacaan Qurannya di antara para sahabat itu, kemarin-kemarin saya sebut Ibnu Mas'udnya, ternyata yang paling bagus, yang paling indah bacaannya, paling enak didengar itu Ubay bin Ka'ab. Itu hanya sahabat yang paling bagus bacaannya. Nah, tidak ada perbedaan pendapat, boleh gitunya demikian. Membaca Al-Quran lah gitunya dengan bagus, dengan bacaan yang indah, akan tetapi mendalaminya itu jauh pahalanya lebih besar. Kalau membaca Al-Quran dengan bagus itu tidak ada perbedaan pendapat. Kalau Al-Quran itu, nah jangan-jangan nanti orang terpaku, terpesona dengan bacaan yang indah dan sudah cukup sampai di situ. Karena ini merinding nih mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Kenapa? Enakeun, suka ngerti. Itu jangan sampai di situ, bahaya. Berarti kapan mau mendalami? Karena tadi kan di setiap ayat Al-Quran itu kan ada makna. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu disebutnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas, sangat dalam. Didalami menurutnya sangat luas, sangat dalam, diselami oleh manusia sampai hari ini. Nggak pernah ada yang betul-betul tamat, enggak, masih terlalu ada, nggak akan sampai sebetulnya. Karena ilmu Al-Quran itu kan Allah menuangkan ilmunya itu di dalam Al-Quran. Sedalam apa Al-Quran, seluas apa ilmu Allah, kan tanpa batas. Kemudian manusia menyelami, kira nabi nage. Itu yang lebih diutamakan, itu yang lebih besar pahalanya. Ini kesimpulan kedua nih, sekali lagi nih ya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya membaguskan bacaan Al-Quran. Ya, akan tetapi walakinnal Qur'ana bitadabburi a'zamu ajron,
akan tetapi mendalami, menyelami, mempelajarinya makna berarti memahami, mendalami makna dari Al-Quran itu jauh lebih besar pahalanya daripada sekedar bacaannya yang bagus tapi tidak ngerti. Dan jangan-jangan gitu nanti orang sudah cukup terpaku, terpana, terpukau, hebat, apanya yang hebat? Bacaannya bagus, ngerti. Bab ngerti, ente, Nah sahabat yang tadi begitu ya, mengapa begitu mencintai Al-Quran? Indah karena indah bacaannya? Bukan. Ya apa karena mendengar bacaan yang indah? Bukan. Nah tuh aku Allah mah ponok atuh. Bacaan lagi nu kul huwallahu ahad. Aduh eta mah laguna khusus dina acara khusus eta mah. Allahu samad. Naon? Tahu sih urang teh boro-boro terpana boro-boro enak yang utah. Makanya bukan karena bacaannya. Memang tidak salah hanya kalau membaca Al-Quran dengan irama mungkinlahnya yang bagus, tapi jauh lebih besar pahalanya mendalaminya. Kena bacaan nama halus ge. Nyatu lah saya baca Quran teh anger we teh kudu aya laguna. Ulah rupiah. Udah sih nubiah pakai ngimaman di lagam nubiah bubar. 3 ini kesimpulannya jawazu tatwili rokaatil akhirati alama qoblaha. Di bab sebelumnya Imam Bukhari secara khususnya memunculkan memuat satu bab memanjangkan rokaat pertama atau rokaat pertama lebih panjang lah dari rokaat kedua gitu kan ya sebelum-sebelumnya. Nah, dari bab ini sekarang nih Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan kesimpulan ketiga jawazu tatwili rokaatil akhirati alama qoblaha, boleh rokaat kedua lebih panjang dari rokaat pertama. Karena pada akhirnya lah membaca surat di dalam sholat bebas. Nah seperti yang terakhir di judulnya, Qatadah hanya mengatakan tentang orang yang membaca satu surat di 2 rakaat. Ini satu surat dibaca di 2 rakaat. Itu deui itu kumaha? Itu rakaat pertama Al-Kautsar. Rakaat kedua Al-Kautsar deui. Rakaat ke-11 Al-Kautsar juga ternyata. Boleh kullun kitabullah, semuanya itu adalah Al-Quran. Makanya bukan satu keharusan kalau rokaat pertama itu lebih panjang dari rokaat yang kedua, bukan keharusan artinya ya. Rokaat kedua lebih panjang dari rokaat pertama juga boleh. Kemudian kesimpulan keempat nih, iza jama'a baina surataini sagol jam'u baina salasin fasoidan li adamil farqi. Jika dalam satu rokaat boleh membaca 2 surat, maka 3 atau lebih pun boleh. Karena apa bedanya 2 dengan 3? Ya, apabila di satu rokaat boleh membaca 2 rokaat, di dalam satu rokaat boleh membaca 2 surat, maka 3 juga pasti boleh, 4 juga boleh. Ya karena kan apa bedanya 2 dengan 3? Artinya sama-sama lebih dari 1 surat, ya, boleh saja silahkan. Dan itu pernah dilakukan ya. Itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada waktu sholat malam. Kalau pada waktu sholat wajib berjamaah, Rasulullah kan tidak terlalu panjang membaca suratnya. Waktu sholat malam Rasulullah pernah membaca di rakaat pertama Al-Baqarah tambah
An-Nisa tambah setengah Ali Imran, kan lebih dari 2 kan. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, nepi ka paragal sampai pegal-pegal sampai bengkak-bengkak itu kaki Nabi ini mengerjakan sholat malam teh. Tapi itu kan menunjukkan bahwa kalau boleh 2 surat maka 3 atau lebih pun boleh. Kemudian satu lagi nih, hadis riwayat Abu Dawud yang dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalan Abdullah bin Syakik. Dia berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah SAW yajma'u bainas suwari, apakah Rasulullah SAW pernah menggabungkan beberapa surat, bukan 2 ayatnya, bukan 2, bainas suwar itu jamak dari surat, artinya entah berapa surat. Apakah Rasulullah pernah dalam satu rakaat membaca beberapa surat? Di sini disebut 2-nya, beberapa surat. Qalat, Aisyah menjawab, na'am, ya, minal mufassal, yaitu surat-surat al-mufassal. Jadi bagi Rasulullah kelihatannya di sini kan, kalau sholat sendirian sinya tadinya, karena kalau sholat berjamaah kan Rasulullah juga menganjurkan kepada Muadz, kepada Ubay bin Ka'ab, tong panjang teuing tuh makmum kabur, tuh makmum ada yang kabur, jangan terlalu panjang. Tapi kalau sedang sholat sendirian, surat al-mufassal itu, al-mufassal teh kelompoknya bukan nama suratnya, surat-surat al-mufassal dari surat Qaf sampai terakhir surat An-Nas. Bagi Rasulullah mah baca salah satu surat al-mufassal teh penok teuing, terlalu pendek bagi Rasulullah mah. Nah, sehingga kalau membaca surat al-mufassal itu suka beberapa surat dalam satu rakaat. Ini nih yang ditanyakannya oleh siapa tadi teh? Abdullah bin Syakik namanya. Dia bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah pernah membaca beberapa surat dalam satu rakaat? Ya, surat-surat mufassal, berarti lebih dari 2. Ya, bagi Rasulullah itu terlalu pendek itulahnya kalau hanya membaca surat al-mufassal waktu sholat malam, tapi sedang tahajud. Yang terakhir nih, padahal hadis Ibnu Mas'ud teh mana? Oh, hadis yang kedua, alah hadis nu kedua teh can kabaca atuh ieu teh. Nah, hadis yang kedua dulunya, jangan sampai ada yang terlewat nih hadisnya nih. Ja'a rajulun ila Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu faqala. Ini hadis yang kedua nih ya. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud nih sahabat nih. Faqala, kemudian dia berkata, qara'tul mufassala alailata fi raqatin. Saya membaca surat-suratnya kelompok surat al-mufassal pada waktu sholat malam dalam satu rakaat. Berapa surat coba? Saya membaca surat-surat al-mufassal pada waktu sholat malam ketika di dalam satu rakaat. Faqala, Ibnu Mas'ud berkata, haza kahadzi syi'ri laqad arabtu nazairal lati kana Nabi SAW yakrunu bainahunna. Ini seperti naonnya, alah sebetulnya seperti bersyair, seperti membaca syair. Aku tahu yang seperti itu karena Nabi juga pernah nih, yang ini ya, Nabi juga pernah membaca beberapa surat al-mufassal dalam satu rakaat. Fa zakaro isrina suratan minal mufassal. Kemudian Ibnu Mas'ud menerangkan 20 surat gini kan, sekali baca sarakaat 20 surat tah dari bukan 20. Fa zakaro isrina suratan minal mufassal. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan 20 nama surat dari kelompok surat al-mufassal, surataini fi kulli raqatin.
dan ia membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Nah, tapi hadis Ibnu Mas'ud ini ya tidak mengarahkan lebih baik demikian. Ini perkataan Qatadah nih yang terakhir, yang pokoknya membaca surat itu 4 ya, seperti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tadi, apakah 2 surat dibaca dalam 1 rakaat, kemudian hanya membaca bagian akhirnya dari 1 surat, atau sebelum membaca surat tertentu itu sebelum membaca surat itu didahului oleh surat tertentu, atau hanya membaca beberapa ayat dari bagian awalnya saja dari 1 surat. Semuanya itu dari Al-Quran gitu. Semuanya itu adalah Al-Quran. Jadi bebas, di kesimpulannya kumaha? Bebas teh eta tah ada 4 pilihannya. Kalau baca 1 surat di 1 rakaat paling umum, itu malah paling banyak ya. Membaca 1 surat di 1 rakaat itu paling umum, paling banyak, ya paling populer lah gitunya. Kalau membaca membaca surat di dalam sholat itu kan membaca 1 surat. Ini pun biasanya kan yang tidak terlalu panjangnya. Kalau yang sampai 1 surat itu yang tidak terlalu panjang nih kalau sholat berjamaah. Jadi pada akhirnya ya bebas lah, mau 2 surat dalam 1 rakaat boleh, mau 1 surat di 1 rakaatnya boleh, atau sebagian juga boleh, gitulah. Pada akhirnya semuanya itu sama saja, itu membaca surat.